Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah salat ada rutinitas yang biasa kita lakukan dan tidak boleh lupa karena fadilahnya luar biasa ya. Yang pertama, kalau itu salat maghrib dan salat subuh, langsung membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai seterusnya 10 kali ya, khusus maghrib dan subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Bahkan imam ya, begitu selesai salat subuh dan maghrib itu yang pertama dibacanya, dan dia dalam posisi tidak bergerak ya, seperti dia salat tasyahud. Waktu dia tasyahud akhir itu, setelah selesai itu baru dia bergerak ya. Begitulah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa rahasianya? Wallahu a'lam. Jadi Nabi tidak bergerak, tidak beranjak dari tempat duduknya sebelum selesai membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah hingga akhir 10 kali. Itu khusus untuk maghrib dan subuh ya. Kemudian ya, setiap habis salat fardu itu sebagaimana pesan beliau, sebagaimana pesan Nabi, bahwa membaca Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pesan beliau kepada Mu'adz bin Jabal. Wahai Mu'adz, maukah engkau kuberitahu ya, jangan engkau lupa membaca ini setiap selesai salat fardu ya. Itulah dia yang kita sebut tadi. Kemudian ayatul kursi setiap habis salat fardu ya. Bagaimana kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang salat, tentang baca ayatul kursi ini, tidak ada yang menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Maksudnya apa, Pak? Karena belum mati aja gitu. Tidak ada yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Jadi Masya Allah, artinya surga menunggu mereka ini ya, yang tidak melupakan ayatul kursi setiap habis salat fardu. Begitu. Jadi soal urutan ya terserah, itu urutan itu tergantung kita. Begitu juga khusus untuk yang namanya subuh dan asar itu ada yang namanya zikir-zikir ya, zikir pagi dan petang. Ya. Jadi kita memang sangat memerlukan zikir-zikir ini, Pak, di samping pahalanya yang hebat, begitu juga penjagaan terhadap diri. Kita ini kan terus diintai oleh siapa? Syaitan. Cuma kita nggak merasa gitu. Syaitan itu terus nggak berhenti, 24 jam dia mengintai kita. Kapan ini orang lalai? Dari mana dia dimasukin? Dari atas, dari kiri, kanan. Nah, jadi zikir-zikir ini sifatnya itu ya kira-kira ya apa namanya ya, pagar ibarat rumah itu, sehingga setan itu agak sedikit kesulitan. Kalau sudah tertulis, kalau sudah ditakdirkan ya kena godaan, ya tetap terjadi gitu. Ibarat dokter tahu penyakit ya, tahu cara menghindarinya, tapi kena juga ya. Nah, itu namanya takdir, suratan. Nah, namun kita tetap ada usaha begitu.
Mohon maaf, saya pun tidak tahu apa persoalannya ini. Hah? Ada yang ahlinya enggak? Hah? Baik, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, yang ahlinya kemari, yang lain dengarkan aja. Ini atau di situnya, bukan di situnya ya. Hah? Ini duplikat. Baik. Ini judul kita. Kerusakan di akhir zaman. Nah, kita bicara tentang akhir zaman. Dan kita ini pun sebenarnya sedang menjalani akhir zaman itu. Hanya saja di mananya kita berada, nanti Bapak lihat aja. Berdasarkan hadis Nabi, dan kita meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pasti benar. Tidak ada yang keluar dari mulut Nabi kecuali wahyu. Ya, apa yang keluar dari Nabi itu ya wahyu, sama seperti Al-Quran. Cuma formatnya aja beda. Yang satu wahyu dari Allah, Quran, tulisannya, hurufnya. Yang satu dari bahasa Nabi. Tetapi hakikatnya yang dua-dua ini adalah sama. Tidak boleh diragukan kebenarannya. Asal periwayatannya benar. Itu saja bedanya ya. Kalau Quran tidak ada yang diragukan periwayatannya. Tapi kalau hadis memang ada periwayatan karena dia ditransformasikan melalui periwayatan. Ya, dari Nabi, sahabat dengar, sahabat ke sesudahnya, sampai pencatatan hadis. Itulah masa imam-imam yang terkenal itu. Di antaranya siapa? Imam Bukhari, Muslim. Nah, jarak dari Imam Bukhari ke Rasulullah itu kan lama itu. Hampir 300 tahun. Baik. Hadirin dirahmati Allah Ta'ala, kalau terbukti hadis itu oleh para ahli hadis, tentu yang kompeten di sini ya bukan orang-orang yang punya keilmuan lain, ya ahli hadis. Kalau kata ahli hadis ini benar, sahih, tidak ada yang boleh diragukan. Apapun isinya. Mau masuk akal kita, tidak masuk akal kita, harus terima. Karena itu wahyu. Beda pandangan seorang ulama. Kalau seorang alim berpendapat, bukan Quran, bukan hadis, kita bisa diskusi dulu. Ya, kita bisa uji. Tapi hadis nggak boleh diuji. Quran tak boleh diuji. Membuktikan kebenaran boleh, tapi jangan kamu uji. Ya, arti uji ini apa? Mungkin benar, mungkin salah. Wahyu tidak boleh diuji. Nah, ini metodologi dalam ilmu wahyu. Iya. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, langsung saja kita ke hadis ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sebenarnya agak panjang, tapi langsung saya masuk ke matan, langsung ke ucapan Nabi. Nanti terjemahannya baru saya ulang runutan hadis ini. Yakunu du'atan ila abwabi jahannam man ajabahum ilaiha qadhafuha fiha. Qultu ya Rasulullah sifhum lana. Qala hum qawmun min jildatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Qultu fama ta'muruni in adrakani dhalik. Qala falzam jama'atal muslimin wa imamahum. Fa in lam yakun lahum jama'ah wala imam fa'tazil tilkal firaq kullaha walau an ta'udda bi asli syajarah hatta yudrikakal maut wa anta kadzalik. Akhrajahu al-Bukhari. Ini ketemu nama Imam Bukhari. Akhrajahu al-Bukhari wa ghairuhu. Artinya apa? Hadis ini tidak diragukan sama sekali.
kesahihannya. Karena diriwayatkan oleh imam-imam yang sangat qualified, ya, Bukhari, Muslim. Nah, mari kita lihat terjemahannya. Ini terjemahannya dari awal nih. Saya kasih judul, antara khair dan syar itu silih berganti. Apa arti khair, Pak? Kebaikan. Syar, iya, keburukan, kebejatan. Jadi memang silih berganti, ya. Nah, mari ini rekaman hadis rekaman dari percakapan, atau kita sebutlah wawancara, bisa jadi ya. Wawancara seorang pemegang rahasia Rasulullah. Kalau bahasa sekarang, intelnya Nabi. Ya. Intelnya Rasulullah, pemegang rahasianya. Yang kepada orang lain Nabi tidak ngomong itu. Namanya siapa? Namanya siapa, Pak? Hudzaifah ibnul Yaman. Nah, jadi kalau kita lihat hadis-hadis Hudzaifah agak unik. Unik, beda dengan perawi-perawi yang lain. Isinya itu ya ada kekhasannya, kemungkinan sesuai dengan profesi dia. Ya. Nah, mari nanti Bapak lihat nih. Jadi Hudzaifah itu dalam hadis ini mengkorek terus informasi itu. Layaknya seorang apa, Pak? Nah, jadi Nabi menyampaikan begini, terus diajukan pertanyaan lagi. Dijawab Nabi, pertanyaan lagi. Jawab lagi, pertanyaan lagi. Nah, jadi mungkin terbawa oleh profesinya. Hudzaifah bin Yaman, tapi dia seorang sahabat. Ya, seorang sahabat Nabi. Berkata, orang-orang dulu di zaman saya bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan. Tapi saya justru bertanya tentang keburukan. Nah, udah mulai kan kelihatannya unik. Jadi kalau sahabat-sahabat yang bertanya bagaimana cara masuk surga, apa amal-amal yang lebih hebat, begitu ya? Nah, apa amal yang mengantarkan aku ke surga ya Rasulullah? Itu pertanyaan sahabat yang lain. Sementara Hudzaifah tidak. Ya, beliau bertanya tentang yang buruk. Tujuannya apa? Agar aku dapat menghindarinya. Nah, jadi supaya informasi itu komplit. Kalau hanya tahu yang baik, tidak tahu yang buruk, bisa apa? Bisa apa, Pak? Terjerumus. Bisa terjerumus. Jadi kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dua-duanya harus tahu. Jangan lewat sini ya. Kalau kamu lewat sini jangan lama-lama ya. Itu kan informasi penting ya enggak? Nah, aku berkata, wahai Rasulullah, dulu, artinya sebelum Islam, kami ini berada dalam keadaan jahiliyah dan keburukan. Nah, lalu datanglah kebaikan kepada kami dikirim oleh Allah Ta'ala. Itulah Islam. Nah, jadi jahiliyah itu syar, keburukan, kebejatan. Ya sudah jelaslah, di sana syirik, di sana ada tradisi-tradisi yang buruk. Ya. Lalu Allah mengirimkan kepada kami Islam, kebaikan. Masya Allah. Lalu apa pertanyaannya? Apakah setelah kebaikan ini akan muncul lagi keburukan? Nah, jadi pertanyaannya itu bagaimana, Pak? Ke depan. Dia sudah tahu di belakang, sudah tahu sekarang. Dia berpikir ke depan ini bagaimana? Apakah setelah kebaikan kami yang sekarang ini, karena sahabat menikmati betul Islam itu, Pak. Apalagi mereka yang pernah hidup pada masa siapa? Jahiliyah.
terasa sekali jauh bedanya. Ya, dari gelap ke terang. Mereka menikmati Islam itu. Lalu pertanyaannya, apakah setelah kebaikan ini nanti akan ada keburukan lagi? Jawab Nabi apa? Naam. Wah, mulai gemetaran ya. Mulai gemetaran ini. Iya. Aku bertanya lagi. Nah, lihat nih sosok Hudzaifah. Aku bertanya lagi. Apakah setelah keburukan? Nah, itu ya. Jadi keburukan Islam, keburukan lagi. Apakah setelah keburukan yang akan datang itu akan ada kebaikan lagi? Apa jawab Nabi? Naam. Akan tetapi rupanya kebaikannya tidak sama seperti kebaikan sebelumnya masa Rasul. Kebaikan yang sudah tercampur dengan kekeruhan. Nah, ini Pak nih ya. Ya. Jadi ibarat udara, ibarat cuaca. Iya, bagus. Ada matahari tapi kabut. Nah, begitu. Ya, penuh awan. Ya, penuh polusi. Lalu aku bertanya, apa itu keruhnya itu ya Rasulullah? Nah, di sini yang ya, lagi-lagi kita lihat ini sosoknya Hudzaifah ini, ya, tidak menyisakan, dia kejar terus. Keruhnya itu seperti apa? Nah, dakhan, bahasa hadis itu dakhan. Dakhannya itu seperti apa? Oh, Nabi, baru Nabi menjelaskan sekelompok orang yang hidup di zaman itu tidak lagi mengacu kepada sunnahku dan mengambil petunjuk bukan dari petunjukku. Itu dia Pak. Jadi nanti kita lihat penjelasannya ya. Jadi zaman itu Islam ya, tetapi orang-orang yang hidup zaman itu tidak lagi mengacu kepada sunnahku dan tidak mengambil petunjuk hadiyu. Bahasa hadis itu hadiyu. Hadiyu itu kan petunjuk. Umat Nabi Muhammad itu harusnya mengambil petunjuk dalam semua aspek kehidupannya. Harusnya dari mana? Dari Rasulullah. Tapi pada zaman itu tidak lagi. Sebahagian ada yang diakui dari mereka. Artinya kira-kira praktek mereka itu sebahagian ada yang masih benar gitu. Tetapi bagian lainnya sudah ditolak. Karena tidak sesuai lagi dengan sunnah Nabi. Petunjuk Nabi. Asik Pak membaca hadis-hadis. Ini namanya bisa saja disebut hadis-hadis eskatologi. Aku bertanya lagi. Oke, sekarang sudah paham ya? Apa tadi dikatakan keruh, kabut, ya, dakhan itu udah paham ya? Aku bertanya lagi. Apakah setelah kebaikan nanti itu masih ada keburukan? Nah, berarti ini keburukannya bagaimana ini? Lebih parah. Kebaikannya saja sudah apa? Iya, sudah ada dakhannya. Bagaimana buruknya? Lalu kata Nabi menjawab apa? Iya. Pada zaman itu para penyeru ke pintu neraka jahanam. La ilaha illallah. Jadi yang hidup di zaman itu adalah para penyeru. Garis bawahi Bapak, penyeru. Nah, jadi ada mobilisasi. Gitu kan? Nah, ada sarana media. Nah, kalau saya memahaminya, ya media ini, bahwa di zaman itu media berkembang pesat. Karena penyeru neraka jahanam ini pasti memanfaatkan apa? Media. Para penyeru ke neraka jahanam, ke pintu neraka jahanam. Siapa yang mengikuti ajakan mereka ini pasti akan dilemparkannya ke dalam neraka itu. Waduh.
seram. Ya, jadi kira-kira yang ikut arus, pasti akan berhadapan dengan neraka jahanam. Yang tidak mau ikut arus, melawan arus, itu yang selamat. Kukatakan, ya Rasulullah, tolong gambarkan kepada kami sosok mereka itu, para penyeru ke neraka jahanam itu. Terus ya, lalu Rasulullah SAW menjawab, sebenarnya mereka itu ya segolongan yang kulitnya itu sama dengan kulit kita. Ya. Ini bahasa Nabi begitu, Pak. Kulitnya seperti kita. Bahasanya sama seperti bahasa kita. Jadi bukan orang luar gitu. Orang-orang kita juga. Ya. Jadi kulitnya sama dengan kulit kita dan berbicaranya sama dengan bahasa kita. Lalu aku mengatakan, wahai Rasulullah, apa yang harus kulakukan? Nah, di sini beliau ya memposisikan dirinya kalau ada di zaman itu. Ya, kalau dia hidup di zaman itu, apa yang harus kulakukan kalau aku mendapati masa itu? Padahal kita yakin betul bahwa Huzaifah ya bertanya ini hanya memposisikan kalau sekiranya dia ada. Padahal dia tahu bahwa dia tidak akan hidup lagi zaman itu, kan begitu. Lalu apa kata Rasulullah? Falzam jama'atal muslimin. Bergabunglah engkau bersama jamaah kaum muslimin. Begitu. Jadi bahasa sederhananya itu kira-kira membentuk komunitas yang biar saja orang menyebutnya eksklusif tak mengapa. Ya. Lalu ikuti imam mereka. Mereka masih punya imam, pemimpin yang didengar suaranya, ikuti imam mereka. Kalau kata imam mereka jangan, kau jangan. Kalau disuruh imam mereka, kau ikut. Nah, lalu aku berkata, jadi nggak berhenti Pak. Huzaifah ini terus saja mengorek ya. Kalau tidak ada lagi jamaah, ini ekstrimnya nih. Datang suatu zaman, tidak ada lagi komunitas muslim yang berpegang teguh kepada Islam. Semuanya sudah sesat. Gitu kira-kira gambarannya. Tidak ada juga imam. Orang hidup sendiri-sendiri. Apa yang harus kulakukan? Kalau begitu kau harus uzlah. Uzlah ini apa artinya, Pak? Ya, menjauhi, kabur. Gitulah. Mengasingkan diri. Itu. Mengungsi. Mengasingkan diri. Di dalam riwayat yang lain, ini riwayatnya ada beberapa versi. Dalam riwayat yang lain dikatakan, pergi kau ke lereng gunung. Hiduplah kau di gunung itu, di kaki gunung itu. Makanlah tanam-tanaman yang kau tanam, dan peliharalah kambing, minumlah susunya, makanlah dagingnya. Begitu, satu riwayat. Lalu kalau sudah itu pun juga tidak ada, mungkin suasana berubah. Kata Nabi, nah ini nanti kita lihat. Jauhi semua kelompok yang ada, sekalipun engkau harus menggigit akar kayu. Ini kalau sudah tidak ada lagi tanaman tidak tumbuh, hewan tidak hidup. Ya. Apa yang kau makan, gigit akar kayu. Hingga maut menjemputmu dan engkau dalam keadaan seperti itu. Maksud seperti itu seperti apa, Pak? Beriman. Pastikan dirimu mati dalam keadaan beriman. Kau tidak terkontaminasi oleh keburukan yang ada pada zaman itu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan lainnya. Barangkali ya sudah fahamlah kita secara umum ya. Mari. Jadi kalau kita lihat itu tadi,
gambarannya kira-kira ini periodisasi umat. Ya, mulai dari sebelum Islam, datang Islam, seterusnya silih berganti sampai ke ujung. Jadi periode pertama itu masa jahiliyah. Itulah syar, keburukan. Lalu dibangkitkan Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan Allah kitab Al-Quran, kan begitu? Rasulullah hidup membangun masyarakat, membangun negara. Nah, itulah yang dikatakan al-khair. Yang kata apa tadi? Yang kata Huzaifah tadi, al-khair. Lalu rupanya ya, karena ini namanya dunia ada dinamika, silih berganti, kembali lagi itu masa keburukan. Tapi mungkin kalau kita baca ini ya tidaklah sama seperti keburukan masa jahiliyah, tetapi tetap aja pada zaman itu ada keburukan. Lalu berikutnya tadi, setelah keburukan itu masih ada kebaikan, ada masa khair. Nah, itu masa khair yang buram. Ya, artinya apa? Tidak jernih, tidak bening, tidak terang sebagaimana masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada di sana dakhan. Dakhan itu dah dia Pak, kabut itu. Ya, asap. Ya, asap itu seperti ya kita di Jakarta ini paham saja Bapak ya, lihat ke atas kenapa kabut gitu ya. Tapi kalau Bapak di daerah melihat langit itu apa? Biru. Apa yang terjadi pada periode yang keempat itu? Manusia mengambil pola hidup tidak dari Rasulullah, tidak mengambil petunjuk dari beliau, tetapi justru petunjuk-petunjuk dalam hidup mereka itu berasal dari orang di luar mereka. Begitu. Bahkan dari musuh mereka. Jadi pedoman hidup mereka itu bukan dari agama mereka, justru dibuat, diciptakan oleh musuh mereka, dan itulah yang mereka pakai. Nah, tapi Islam masih ada. Ya. Lalu periode kelima ini betul-betul kebejatan yang luar biasa. Nah, jadi di sana ada orang-orang atau kaum yang mengajak ke pintu neraka jahanam. Jadi kira-kira menurut Bapak kita itu ada di mana nih? Hah? Iya. Kalau kira-kira artinya berspekulasi ya, dari 4 menuju 5. Dari 4 menuju ke 5. Aduh ya Allah ya Rabbi. Ya, jadi kuatkan iman Pak ya. Sekaligus generasi kita siapkan. Ya, siapkan generasi. Ini alhamdulillah kebijakan bapak-bapak mengambil anak-anak tahfiz begitu ya. Ini bagian daripada upaya untuk ya mempertahankan masa depan. Kita ini kan hakikatnya kita ini bertarung Pak. Ya, ini yang kurang dipahami sebagian kaum muslimin. Dipikirnya kita ini anteng-anteng saja, nggak ada tantangan. Oh tidak. Ya, kamu itu hakikatnya dalam tanda petik perang. Tergantung persiapan kamu. Persiapan kamu kuat, kamu bisa bertahan. Kalau persiapan kamu lemah, kamu akan tergilas. Bahkan hidup ini sendiri secara umum, kita pribadi-pribadi ini, coba, kapan Bapak dikatakan sehat? Kalau daya tahan tubuh Bapak kuat. Coba kalau daya tahan tubuh Bapak lagi melemah, ada hujan, suhu naik turun, bagaimana Bapak? Sudah batuk-batuk, ingusan, bersin-bersin. Nah, itu hidup pribadi. Jadi zaman ini pun begitu. Jangan kita pikir, oh kita kan bagus ya, mayoritas muslim. Nah, itu yang kamu lihat. Yang tak kamu lihat,
Di belakang layar, oh, musuh-musuh kamu itu sedang menjalankan sebuah apa? Agenda ingin memusnahkan kamu. Tapi kamu tidak sadar. Nah, jadi hadis ini kira-kira ya mengingatkan kita. Apa yang kamu siapkan untuk pertahanan diri kamu. Ya. Seram ini ya memang seram. Dan jangan takut dengan yang seram itu. Karena kalau kita tidak bersiap, ya kita akan tergilas. Nah, masa kebaikan yang buram. Ini kita lihat dulu ya. Beberapa fase-fase ini kita ingin explore dulu berdasarkan informasi dari Rasulullah tadi tentang fase-fase itu. Seperti apa kebaikan yang buram itu? Jadi umat yang hidup di zaman itu tidak lagi menjadikan Islam itu sebagai pandangan hidup, Pak. Tidak lagi mempedomani sunnah Rasul. Kan kata Nabi kan, ya, manusia di zaman itu tidak lagi mengacu kepada sunnahku dan tidak mengambil hadiu dari hadiuku. Kan begitu kan tadi? Jadi artinya apa? Kaum muslimin ada, simbol-simbol Islam ada, tetapi umumnya masyarakat tidak lagi mempedomani Islam dan tidak menjadikan Rasulullah itu sebagai sumber petunjuk. Tidak menjadikan Nabi kehidupan itu sebagai sumber referensi. Lalu dari mana preferensi mereka? Lah itu dia. Ada yang dari barat, ada yang dari timur. Nah, sebagian ada yang sesuai dengan Islam. Ya betul. Sebagian, oh ini ada, ini cocok ya dengan Islam, iya. Tetapi bagian lainnya bertentangan dengan Islam tanpa disadari. Nah, kita lihat saja ya kehidupan zaman sekarang ini Pak, ya, materialisme, hedonisme, betul enggak? Machiavellisme. Kemudian apalagi? Ya, sekularisme, liberalisme. Kan ini sekarang yang menjadi tren sekarang ini kan ini. Dan kita tidak bisa lari dari situ. Karena kita juga dibesarkan dari mulai SD dengan sistem pendidikan yang mengacu ke situ. Betul kan? Tidak bisa lari. Nah itulah betul kata Nabi itu. Memang masih ada yang diakui, oh orang masih datang ke masjid, masih sholat, Ramadan orang masih puasa. Tapi kalau kamu lihat sisi-sisi kehidupan yang lain, itu sudah jauh dari apa? Islam. Mulai terang Pak ya. Pengertian hadis itu mulai terang ya. Nah, mereka hanya mengambil bagian tertentu saja dari Islam. Itu dari ibadah-ibadah. Alhamdulillah masjid di mana-mana. Ya, sebelum subuh sudah kedengaran suara. Ya. Orang datang ke masjid. Ada pengajian-pengajian, iya. Nah, tetapi bagian lainnya, lihat nih. Padahal hidup ini bukan hanya, Islam ini bukan hanya datang membawa konsep ibadah. Betul tidak? Apakah Islam ini hanya datang membawa konsep ibadah saja Pak? Ya tidak. Rasulullah kan tidak hanya mengajari orang salat puasa. Ini kan kaji kita yang lalu kan sudah ya. Ya. Dalam kajian kita yang lalu, fahkum bainahum, hukum manusia itu berdasarkan hukum siapa? Hukum Allah, hukum Al-Quran. Sudah kita bahas ya, yang lalu. Belum Pak? Oh belum. Wah. Antum bilang sudah, saya bicara tentang Al-Ma'idah 48. Belum? Hah? Walaupun bahas itu. Oh, iya. Baik. Padahal Allah mengatakan dalam ayat yang lalu itu kalau sudah kita bahas, fahkum bainahum bima anzalallah. Hukum manusia itu berdasarkan hukum Allah. Hukum Al-Quran yang dipraktekkan dalam kehidupan. Tetapi zaman sekarang kalau Bapak mengungkapkan itu di depan orang, kata orang apa? Bapak. Ah, itu dia. Itu hampir pasti itu. Pasti Bapak dituduh radikal. Padahal itu yang disuruh oleh siapa? Allah Ta'ala. Kok bisa orang menuduhnya radikal padahal itu yang diperintahkan Allah? Fahkum itu 48 Pak.
48, 49 dari surah Al-Maidah. Ya, tolong dibaca ulang. Fahkum bainahum bima anzalallah. Hukumlah manusia itu berdasarkan apa yang turunkan Allah. Apa yang turunkan Allah? Al-Quran. Nama hukumnya apa? Nama hukumnya apa? Syariat. Lalu kalau Bapak cari di dunia ini, mana bangsa yang menjalankan syariat, mungkin jari saya yang 5 ini gak cukup. Betul kan? Sementara kaum muslimin ini, Masya Allah, ada 60 negara. Negara Arabnya sendiri sekitar 25 negara. Nah, jadi mereka hanya mengambil bagian tertentu saja dari Islam, ibadah saja. Lalu melepaskan bagian lainnya, pendidikannya sekuler, muamalatnya kapitalis, ideologinya sekuler, liberal, politiknya hancur-hancuran, ekonominya kapitalis, metode berfikirnya liberal. Itulah kaum muslimin yang hidup di zaman itu. Apakah itu sekarang? Silakan Bapak sendiri menilainya ya. Artinya apa? Umat Islam itu mengekor, tidak punya pendirian. Ya, sekali mereka ingin menyuarakan, ingin menggunakan punyanya sendiri, dituduhlah itu. Ya, di zaman ini kehidupan umat mengekor hampir seluruhnya ke barat. Apa saja yang muncul di barat dicontoh oleh kebanyakan model pakaian, gaya hidup, sampai kepada pernikahan, perhiasan, ya. Jadi umat Islam kehilangan identitas, jati diri. Nah, bicara sedikit saja soal politik, langsung dituduh politik apa? Jelas kan? Sedikit saja diungkit, ingin kembali menyerap nilai-nilai keislaman dalam kepemimpinan, langsung dituduh, wah itu politik identitas. Artinya apa? Jangan dihidupkan yang begitu. Jadi menjadi musuh semua. Mereka hanyut di bawah arus westernisasi. La ilaha illallah. Orangnya sholat di masjid, puasanya bulan Ramadan penuh, haji dan umrah dia juga pergi, tetapi cara berfikirnya ke barat-baratan. Bahkan mereka bangga dengan mengekor barat itu. Dan sambil ya mengolok-olok ya sistem yang dimiliki oleh mereka sendiri. Ya, pendidikannya berkiblat ke barat, campur baur, ya, kurikulumnya mengikut ke barat dan seterusnya. Lalu ada fase yang tadi disebut sesudah masa kebaikan yang buram. Ini dia. Nanti kita lihat nih. Sudah tidak didapatkan lagi komunitas yang baik. Yang baik itu artinya apa? Yang berpegang teguh kepada Islam. Manusia tenggelam dalam kejahatan. Nah, ingat Bapak, judi online, pinjaman online, kemudian apa lagi? Narkotika, prostitusi online, kejahatan-kejahatan yang luar biasa mendominasi. Tenggelam, manusia tenggelam dalam kejahatan. Artinya banyak penyeru ke pintu neraka jahanam. Lah iyalah. Ya. Para penyeru ke pintu neraka jahanam. Mereka siapa? Kata Nabi tadi, mereka sebenarnya bukan orang-orang jauh dari kamu, bagian dari kamu. Kulitnya sama seperti kamu, artinya berasal dari rumpun kaum muslimin dan berbahasa dengan bahasa kaum muslimin, tetapi propaganda mereka berisi ajakan masuk neraka. La ilaha illallah. Dan ujung tombaknya mereka ini itulah media. Jadi menarik sebutan hadis Nabi itu du'atun. Du'atun itu apa? Penyeru. Ya.
pengajak. Ya, mengajak pakai media tidak? Yang lebih efektif mengajak itu dengan media. Kalau ngajak dengan suara paling 5 orang, 10 orang. Betul enggak? Jadi menandakan bahwa pada zaman itu media berkembang pesat. Sehingga satu orang saja bisa menyesatkan jutaan manusia. Du'atun, apalagi orangnya banyak. Ya, para penyeru ke pintu neraka jahanam. Ya. Lalu kata Huzaifah, apa yang kulakukan kalau aku hidup di zaman itu? Ini dia buat ya. Nah, mengikatkan diri dalam komunitas kaum muslimin yang berpegang teguh kepada Islam. Islam kafah lah kita sebut. Ya, yang menjalankan Islam secara kafah dalam batas-batas kemampuan mereka. Tentu ada yang tidak bisa, ya artinya hal-hal yang terkait dengan kehidupan publik, ya tentu mereka kan tidak punya kemampuan, tidak punya tangan ke situ. Tetapi dalam batas-batas kemampuan mereka betul-betul mereka menjalankan Islam itu. Ya, jadi artinya tidak ada riba di antara mereka. Kan begitu ya, salah satunya pergaulan mereka pergaulan syar'i. Ya, pendidikan anak-anak mereka. Dan fenomena ini juga kita lihat muncul ya, semarak kan? Betul enggak? Macam-macam lah, ada yang menyebut komunitas hijrah lah namanya, macam-macam. Tapi itu semuanya betul seperti prediksi Nabi SAW. Hidup bersama jamaah kaum muslimin. Jadi kamu punya komunitas. Karena kalau kamu tidak punya komunitas, kamu akan terlempar, diseret oleh arus. Lalu patuh ikuti imam mereka. Nah ini secara umum begitu panduannya. Kalau masih ada komunitasnya, ya masuk dalam komunitas mereka. Kalau mereka punya imam, maka ikuti ya anjuran-anjuran imam mereka. Bagaimana pertanyaan Huzaifah? Bagaimana kalau pada zaman itu? Ini paling ekstrim ini. Mudah-mudahan belum sampai zamannya. Ya. Semoga kita belum sampai ke zaman yang paling buruk ini. Kita alhamdulillah masih bisa mengamalkan Islam, betul enggak? Walaupun batas-batas tertentu kita tidak bisa menjangkaunya, Pak. Karena itu sudah wilayah otoritas kekuasaan. Enggak bisa ngomong apa-apa kita. Tetapi yang sifatnya ruang privat, kita berusaha untuk memegang Islam itu secara teguh. Lalu akan datang suatu zaman, walaupun itu bukan sekarang, tidak ada lagi komunitas muslim. Dicari-cari semuanya, manusia sudah rusak dan larut. Tidak ada lagi orang yang menghafal Quran. Tidak ada lagi orang yang berbicara syariat. Bagaimana? Mau kemana? Itulah dia tadi yang terakhir kita sebut itu, Pak. Maka kamu diperintahkan mengasingkan diri. Jangan tunggu lagi kota itu. Ya. Kalau itu desa, jangan kamu tunggu desa itu. Menjauhlah dari pergaulan masyarakat setempat. Kalau tidak, imanmu habis tergadai. Lalu dalam riwayat yang lain tadi yang saya sebutkan itu, hiduplah kau di kaki gunung. Buatlah kehidupan sendiri di situ. Engkau dan ya orang yang semacammu. Apa kehidupan yang di gunung? Ya alhamdulillah, namanya gunung kesannya seperti apa, Pak? Masih banyak hijau-hijauan, ya enggak? Masih bisa makan sayur. Ya, lalu di sana kamu ya peliharalah kambing, minumlah susunya. Ya. Bahkan kalau ada terjadi semacam musibah, kamu tidak mendapatkan bahan makanan, gigit akar kayu sampai kematian datang menjemputmu, tetap engkau bertahan dalam keimanan dan keislaman.
Baik, adapun tadi penyeru ke neraka jahanam, inilah dia yang kita sebut media itu berkembang pesat. Ya, satu saja membuat akun konten tertentu sedunia bisa menyaksikan, betul enggak? Inilah dia zaman kita ini, berkembang pesatnya media. Ya, macam-macam, ada Facebook, ada TikTok, ya, ada Instagram dan seterusnya. Ya, menjamurnya TV, ya, tayangan-tayangan TV yang berisi kekerasan dan kehidupan seks bebas, faham dan aliran sesat juga tumbuh, ya, di zaman itu, dan memanfaatkan media untuk penyebarannya. Lalu mereka itu siapa? Secara zahir mereka ini sama saja seperti umumnya kaum muslimin. Fisiknya, keturunannya, penampilannya, bahkan mungkin namanya juga masih nama-nama, ya nama-nama muslim lah gitu ya. Tetapi kehidupan mereka bertentangan dengan kaum muslimin secara ideologi, secara faham, gaya hidup, way of life. Nah, maksud bahasa mereka ini, ya bahasa yang mereka gunakan itu sama seperti bahasa kamu. Artinya apa? Mereka juga memakai bahasa-bahasa agama. Bisa jadi itu. Jadi bergabung dengan jamaah kaum muslimin, artinya orang yang hidup di zaman itu harus menyatu dalam sebuah jamaah, komunitas secara umum yang berpegang kepada ajaran Islam, Quran dan Sunnah, taat kepada pemimpin umat Islam, tidak memisahkan diri. Baik, sampai di sini dahulu. Kalau Quran namanya tadabbur. Kalau ini namanya ya apa ya? Ya mirip seperti tadabbur juga ya. Cuma istilahnya mau dipakai mentadabbur hadis atau kurang populer gitu. Jadi merenungkan ta'ammul, ya, merenungkan isi sebuah hadis. Karena sebenarnya antara Quran dan hadis itu tidak ada beda dari segi kandungan, ya. Baik, sampai di sini dahulu. Alhamdulillah waktu kita pun sudah cukup. Kalau ada yang ingin bertanya, kita batasi, khususnya yang memang belum pernah bertanya sebelumnya. Ada yang mau bertanya yang belum pernah? Apa? Khilafah. Kenapa kita tuh anti sekali dan khilafah? Ya, karena itu ditakuti oleh Barat. Barat sangat tidak suka dengan yang namanya khilafah. Karena mereka membaca sejarah. Orang-orang Eropa itu sangat hafal sejarah Islam. Bukan seperti kita, sejarah kita nggak tahu. Mereka dari awal sampai ujung. Nah, universitas mereka itu betul-betul berfungsi, Pak, universitas. Risetnya itu betul-betul. Bukan seperti kita, abal-abal. Ya, yang penting masuk Scopus. Mereka yang betul-betul risetnya itu, dia mengajarkan itu, membaca itu yang betul-betul mereka hafal. Apa kesimpulan mereka? Rahasia kekuatan Islam itu pada sistem khilafah itu. Makanya nggak bisa dikalahkan dari dulu. Oleh karenanya yang harus dihajar khilafah itu dulu. Ketika khilafah itu sudah hancur, barulah mereka bisa menjajah. Karena sistem ini kan pengayom nih. Pengayom seluruh wilayah Islam. Mana berani musuh pada zaman Umayyah, pada zaman Abbasiyah, sampai kepada masa Utsmaniyah. Mana berani musuh? Gak berani. Dia udah ngeper. Karena apa? Sistem ini, ya, sebenarnya apa, Pak? Amerika itu menerapkan khilafah, tapi dia diam-diam.
Amerika itu menerapkan khilafah. Coba luasnya wilayah Amerika, Pak. West Coast, East Coast, benua. Sistem dia tuh menjiplak khilafah. Keuangannya, militernya, satu tidak? Satu. Fiskalnya satu, pajaknya satu, ketentaraannya satu. Siapa yang berani ngusik? Begitulah dulu Islam. Ada satu wilayah Islam yang diusik turun dari pusat kekhalifahan. Nah, mereka tahu bahwa itu rahasia kekuatan, maka itu dulu yang pertama diserang. Runtuh, hancur, bahkan yang sakitnya bukan cuma khilafahnya yang diserang, dihancurkan, otak kita juga. Sehingga kita alergi dengan yang namanya apa? Khilafah itu jadi alergi, ketakutan. Padahal sebenarnya ide itu datang dari mereka. Nah, jadi kalau Bapak bertanya tentang itu tadi karena pertanyaan Bapak ya, makanya saya harus jawab ya, bahwa itulah yang memang ditakuti oleh musuh-musuh itu. Karena kaum muslimin ini kalau sudah satu payung seluruhnya, ada yang berani mengusik? Gak ada yang berani mengusik, Pak. Kamu berani diusik karena kecil-kecil. Dan masing-masing kamu pecah belah. Masing-masing mementingkan apanya? Dirinya sendiri. Ada yang kena masalah di negeri lain, itu kan bukan wilayah kita. Betul enggak? Nah, itu kan bukan bagian dari kita. Ya kita yang penting diri kita dululah. Nah, padahal dari dahulu Rasulullah senantiasa mengajak keumatan. Betul enggak? Keumatan. Umat ini yang harus difikirkan, bukan dirimu. Bukan kepentingan dirimu yang kamu pikirkan. Umat yang harus kamu pikirkan. Nah, jadi ya panjang, Pak. Sekali lagi, segala yang tidak disukai oleh Barat itu, itulah sesungguhnya hakikat Islam. Barat tidak suka dengan jihad kan? Betul enggak? Tidak suka dengan jihad kan? Karena dia tahu dari jihad itulah sumber kekuatan Islam. Mereka tidak suka dengan syariat, betul enggak? Kenapa? Karena mereka tahu sistem syariat itulah sistem yang adil, yang mewujudkan keadilan, kesetaraan, ya, kesejahteraan syariat itu. Mereka tidak suka. Jadi segala yang dibenci Barat, dibenci musuh Islam, berarti itu yang benar. Itu aja kesimpulan pengajian pagi ini. Kesimpulan pengajian pagi ini itu aja. Sesuatu yang dibenci oleh Barat, musuh Islam, Yahudi, Nasoro, itu yang benar. Mereka tidak suka dengan radikal. Betul tak? Berarti yang radikal itu yang benar. Karena arti radikal itu apa? Memegang teguh ajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang belum bisa bertanya karena memang waktu kita ya jam 6:05 sudah.